base case dari kita ya. Oke, suara saya masih jelas ya, Dipta ya? Masih Pak Iswan, aman. Ya. Sepertinya Halo? agak ada Oke, putus-putus sedikit ya. suara Pak. Jadi skenario baseline dari konsensus di mana eh, eskalasi ini terjadi temporary, artinya dalam waktu 1 bulan, mungkin kurang dari 1 bulan akan terjadi apa namanya ceasefire antara kedua belah pihak. Dan skenario ini mungkin kita akan lihat impact oil price ini akan temporarily hit 80 sampai 85 dolar per barrel di bulan Juni atau pertengahan Juli. Setelah itu kemudian akan kembali normalize di 65 sampai 70 dolar per barrel, di mana pada skenario ini Selat Hormuz tetap terbuka dan tidak mengganggu supply dari minyak yang tadi kita sebutkan 20% global supply lewat Selat Hormuz. Dan kita lihat impact ke inflasi sangat minimal karena kenaikan hanya sementara, sedangkan equity market mungkin akan terkoreksi secara jangka pendek, namun recovery akan cukup cepat ketika nanti terjadi ceasefire antara kedua belah pihak. Dan ini menurut kita probability-nya masih di atas 50% dan everyone is hoping peace itu akan segera terjadi di sana. Dan kemudian skenario kedua ini adalah regime change dari Iran, di mana kita lihat pemimpin Iran saat ini masih sangat bersikeras untuk tetap mempertahankan nuklirnya, karena sebenarnya trigger pertama dari kenapa Israel berani menyerang Iran dan direstui Amerika, karena Iran itu very close untuk mereka mencapai weapon grade untuk nuklir dan dari uraniumnya mereka. Jadi kita lihat bahwa ini memicu ketakutan bahwa kalau ini seandainya terjadi bisa akan mengulangi apa yang terjadi pada saat Hiroshima dan Nagasaki dulu, di mana nuklir bom ini sangat besar sekali yang Iran produksi. Nah, tadi kita bicara bahwa skenario kedua adalah regime change, di mana kita lihat bahwa regime change ini bisa membuat konflik akan sedikit berkepanjangan. Kenapa seperti itu? Karena dengan Israel terus menyerang Iran di beberapa titik-titik tertentu, terutama supply gas dan oil, maka economic shock domestically akan cukup tinggi, dan masyarakat di Iran mungkin merasa kurang puas dengan strategi dari pemimpin besarnya, dan mungkin akan terjadi beberapa riot, dan mungkin apa namanya oposisi-oposisi di sana mulai melakukan tindakan sehingga kemungkinan terjadi regime change. Dan ketika regime change terjadi, itu baru akan membuat market de-risking lagi. Artinya proses dari sekarang sampai regime change mungkin tidak akan terjadi dalam 1-2 bulan. Artinya skenario kedua akan memakan waktu yang cukup lebih lama, dan kita lihat bahwa impact oil price ini perlahan bisa terkerek ke 100 dolar per barrel, di mana Selat Hormuz mungkin partially close, mungkin tidak sepenuhnya tutup, tapi ada beberapa supply atau beberapa kapal yang memang menghindari Selat Hormuz tersebut. Dan kita lihat memang probability mungkin sekitar 20-25%. Dan yang terakhir adalah prolong konflik, artinya tidak ada pergantian rezim, dan pemimpin Iran masih tetap bersikeras akan mempertahankan apa namanya tanahnya, dan tetap melakukan serangan balik terhadap Israel. Dan kita lihat ini akan membawa oil price bisa 125 dolar per barrel. Kenapa? Karena kita mengacu pada tahun 2022, saat itu Rusia menyerang Ukraina, itu oil price bisa shot up sampai 122 waktu itu. Dan kita lihat memang impact-nya mungkin akan mengulang lagi apa yang terjadi di 2022 dan 2023. Saat itu ketika Rusia menyerang Ukraina, the whole world itu triggered by inflation. Dan kita lihat bahwa dulu tahun 2022-2023 kita masih freshly coming out from COVID. Dan ketika COVID itu masyarakat di dunia itu banyak yang stay at home, work from home, mereka punya simpanan yang cukup banyak. Sedangkan kondisi sekarang berbeda, di mana masyarakat sudah fully open dan consumption sedang tinggi-tingginya. Artinya saving rate itu lagi menurun, tidak seperti di tahun 2022. Artinya dengan magnitude yang sama, kalau seandainya skenario ini terjadi, maka impact terhadap global growth maupun secara domestically growth mungkin akan jauh lebih besar dibandingkan pada saat 2022 lalu. Dan kita lihat memang inflation mungkin masih bisa naik sekitar 2 percentage point, bahkan maksimal ke 2,25 percentage point untuk develop market. Jadi ini kira-kira 3 skenario yang mungkin akan terjadi dari konflik Israel dan Iran. Dan kita coba lihat dari masing-masing skenario ini
seperti apa impact-nya terhadap first ke oil prices dulu ya. Tadi oil price kita udah ngomong dan kemudian berikutnya ke gasoline price. Kenapa? Karena transmisi pertama dari kenaikan harga minyak itu pasti ke harga bensin. Dan kita lihat, kita coba ukur dari Amerika dulu, baru nanti kita ke Indonesia dan kita lihat ini table yang atas ini adalah perhitungan kita tentang bagaimana crude oil mempengaruhi perhitungan di gasoline price di Amerika. Jadi on overall pada saat crude oil saat ini sekitar $75 per barrel ini, maka gasoline price itu sekitar $3,5 per galon ya, sorry bukan per barrel, per galon. Dan kita lihat typically itu 60% dari gasoline price itu datang dari crude price. Dan kita lihat ini kita bikin skenario seandainya kalau crude oil itu naik ke $100 WTI ya per barrel, maka implied gasoline price di Amerika mungkin akan ada di range 4 sampai 4,5 dolar per gallon. Dan ini memang kita lihat bahwa secara bertingkat mungkin masih akan naik sampai di angka $5 per gallon seandainya oil price itu di angka $125 per barrel. Jadi kita lihat ini kira-kira gambaran skenario seandainya yang terjadi itu seperti itu. Dan kita lihat ke depan dengan skenario-skenario tersebut, kita coba breakdown lagi berdasarkan skenario oil price tadi 100, 125, 150 terhadap impact di sisi inflasi. Dan kita lihat memang secara overall impact terhadap inflasi dari oil itu bisa membawa sekitar 0,5 sampai 1 percentage point jika WTI crude-nya naik sampai $100 per barrel, dan ini akan membawa inflasi itu naik ke angka 3 sampai 3,5%. Tapi jangan lupa bahwa ada tambahan 0,5 percentage point inflation itu dari tarif. Jadi kita lihat bahwa Amerika, terutama Donald Trump ini, Presiden Donald Trump sangat dipusingkan dengan keadaan saat ini, di mana di sisi lain kalau mereka terus mensupport Israel untuk attack Iran, oil price continue to climb. Di sisi lain, ongoing trade negotiation itu masih terjadi sampai bulan Juli nanti, dan kalau kita lihat outcome-nya dengan kondisi saat ini, kita berharap bahwa pressure dari oil price bisa membuat Trump sedikit melunak dari sisi trade war-nya. Artinya kita masih yakin terhadap baseline kita yang bulan lalu sempat kita ceritakan bahwa the rest of the world akan menerima tarif sekitar 10%, sedangkan China stick ke 30% tarif untuk barang-barang mereka yang masuk ke Amerika. Jadi secara overall kita perkirakan bahwa estimated CPI peak including oil plus tarif itu kalau seandainya oilnya di angka $100 per barrel, maka inflasi akan peak di 3,5 sampai 4%. Artinya ini membuat Fed mungkin masih bisa melakukan rate cut itu sebesar 1 kali, artinya masih ada room untuk real interest rate-nya. Sedangkan kalau seandainya skenario yang pertama yang terjadi, oil itu peak di 80-85, terus kemudian ceasefire terjadi dan kelihatan akan balik ke 65 sampai 75, maka inflasi mungkin akan peak di 3,5%, dan ini masih bisa open room for Fed untuk cut 2 kali di tahun ini, which is kita expect akan ada di November dan Desember nanti ya. Sedangkan kalau kita lihat worst case skenario, kalau skenario 3 itu terjadi, artinya oil bisa shot up ke $125 per barrel, maka inflasi mungkin akan peak di angka 4 sampai 4,5%, which is Fed akan refrain from cut, artinya tidak ada rate cut sama sekali di tahun ini, which is kita lihat ini the less likely skenario yang akan terjadi untuk saat ini. Dan kita lihat bahwa month by month ini akan terus dynamics, jadi kita berharap mungkin di bulan depan ada sedikit pergerakan-pergerakan yang positif dari sisi geopolitics. Dan kalau kita lihat berikutnya, kita coba hitung bagaimana impact terhadap GDP. Kalau tadi kita lihat inflasi di Amerika mungkin akan peak di level yang respektif seperti saya katakan tadi, dan kita lihat kita asumsikan di sini bahwa oil shock itu bisa drag sekitar 0,2 sampai 0,3% of GDP kalau naik sampai level $100 per barrel. Sedangkan kalau dari sisi tarif itu sekitar 0,5% secara overall, maka kalau tadi saya katakan bahwa IMF punya baseline itu 1,5% untuk growth US tahun ini, maka sama dengan kita juga baseline-nya sebenarnya di angka 1,5 sampai 1,6, maka growth untuk Amerika kalau seandainya oil shocks bisa naik sampai $100 WTI per barrel,
maka GDP di Amerika mungkin sekitar 1,2 sampai 1,3%. Sedangkan kalau di angka $125 per barrel, Amerika masih bisa tumbuh di angka 1 sampai 1,1%. Artinya still far from recessions, dan worst case, worst comes to worst, $150 per barrel, tapi kita melihat ini very unlikely. Itu mungkin GDP Amerika akan tumbuh 0,7 sampai 0,9% untuk tahun ini. Jadi kita lihat bahwa at whatever cost, artinya oil price continue to climb, ini masih tetap menjaga Amerika di luar dari jurang resesi saat ini. Dan kita lihat bahwa harusnya trade war saat ini sudah limited atau contained, dan kita berharap bahwa outcome dari 90 days negotiation akan segera terlihat dengan mungkin the rest of the world akan dapat tarif seragam di angka 10% dan China tetap di 30%. Dan kalau kita lihat lagi berikut analisa kami terhadap Indonesia. Jadi sebelum kita bicara jauh mengenai GDP, mungkin kita akan coba lihat perkembangan oil price dan pengaruhnya terhadap harga keekonomian dari dari Pertalite sendiri ya. Dan kita lihat bahwa saat ini di angka $75 per barrel, ini harga keekonomian untuk RON 90 itu ada di angka 12.300 sampai 12.400, which is kita lihat bahwa kalau seandainya oil naik ke angka 100, maka harga keekonomiannya mencapai 14.000. Dan kita lihat gap saat ini kalau dengan angka $75 per barrel dan harga Pertalite itu sekitar 12.000-an, maka pemerintah itu pasang subsidi sekitar 2.000 untuk per liter. Dan kalau kita lihat dengan asumsi seperti ini sekitar 33 juta liter yang dikonsumsi dalam setahun, maka apa yang terjadi adalah total untuk budget subsidi tahun ini kita estimasi di angka 66 triliun. Itu asumsi baseline kita $75 WTI. Sedangkan kalau untuk tahun lalu itu subsidi itu sekitar 56 triliun. Dan kita lihat bahwa skenario kalau $100 WTI terjadi tahun ini, maka kemungkinan angka subsidi akan naik mengarah sekitar 90 atau 100 triliun, dan kita melihat bahwa ini menjadi fiscal burden. Artinya apa? Kalau WTI jadi angka $100 per barrel, maka subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu akan berkisar sekitar angka 4.000. Artinya ada dua pilihan sebenarnya. Artinya dengan subsidi saat ini 2.000, total yang kenaikan oil price kalau di angka 100 ada di angka 4.000 dari total kenaikan subsidinya. Maka kemungkinan ada dua, tetap mempertahankan subsidi di 2.000 dengan budget yang membengkak ke 90 triliun, atau menaikkan secara parsial ke angka 11.000. Dan kemudian kita lihat ini akan cushion sedikit impact dari kenaikan dari budget subsidi yang mungkin bisa naik sampai sekitar 80-an triliun. Jadi kita lihat memang pilihannya ada dua, dan kita berharap bahwa kenaikan oil price tidak akan lebih lah dari angka 100 saat ini ya, skenario kita. Jadi kita lihat memang harusnya dalam 1-2 bulan ke depan ini baru terlihat jelas directionnya seperti apa, dan in the meantime kita rasa bahwa market participant semua akan lebih cautious melihat development dari oil price, karena oil price ini bisa dibilang akan menjadi momok inflasi lagi ya untuk sisa akhir tahun ini. Dan kalau kita lihat berikutnya, kita coba asumsikan ya kalau seandainya national fuel price itu di angka 14.000 tadi, bahwa impact dari inflasi secara total itu mungkin akan ada hampir 1% ya kalau seandainya oil price tadi di angka harga keekonomian di angka 14.000 per liter, maka inflasi akan peak di 2,4. Kita coba bikin layering di mana kita simulasikan kalau harga keekonomian bensin kita di 15.000, 16.000, dan 17.000, maka inflasi itu mungkin akan peak di angka 3, 3,5, dan 4,1%. Untuk saat ini baseline kita lebih mengarah ke arah 14.000-an, itu pun menurut kita itu. Terus kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan GDP projection, maka dengan kalau seandainya harga Pertamax tadi naik ke 14.000, impact terhadap GDP seperti apa? Mungkin GDP kita akan tumbuh di angka 4,6 sampai 4,7%. Kalau kita lihat baseline kita sebenarnya masih di angka 4,8, artinya ada sekitar 0,2 percentage point ya drag on to GDP. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi skenario, kalau harga Pertamax 15.000, mungkin GDP bisa di angka 4,2 sampai 4,5. Sedangkan kalau
worst case di angka 4,1% inflation atau translate ke 17.000 harga Pertamax, maka GDP kita akan mungkin tumbuh sekitar 4,2%. Jadi ini kira-kira gambaran mengenai skenario-skenario yang bisa terjadi, kemungkinan terjadi di tahun ini. Tapi don't worry, saat ini kita melihat bahwa skenario 1 dari perang Israel dan Iran harusnya masih menjadi baseline, di mana kita melihat bahwa oil mungkin akan peak 85 dalam waktu dekat, habis itu baru terjadi ceasefire, dan inflasi at the worst case mungkin saat ini di baseline kita akan naik di angka 2,42%, 2 sampai 2,5%, dan GDP mungkin akan stay di angka 4,7%-an. Jadi ini kira-kira gambaran mengenai bagaimana oil shocks yang terjadi di dunia ini bisa berpengaruh terhadap Indonesia secara overall. Dan kalau kita lihat secara makro, mungkin ada beberapa hal juga yang perlu kita highlight di sini, bahwa selain dari sisi eksternal, kita melihat bahwa ada beberapa faktor juga yang cukup berpengaruh, karena kita lihat bahwa kenaikan harga minyak saat ini tidak diikuti dengan kenaikan secara masif di harga batu bara. Kenapa? Karena ini dua sentimen yang berbeda dan arahnya sangat berbeda. Dan kita lihat bahwa dynamics yang terjadi di coal ini akan sedikit berbeda dengan yang terjadi di oil. Kenapa? Karena yang terjadi di batu bara adalah China ini sampai bulan Mei kemarin ini tidak melakukan atau tidak meng-reaccelerate dia punya coal imports, karena biasanya seasonally Januari Februari itu China punya coal import itu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena terjadi water disruption, gangguan cuaca yang terjadi di Indonesia dan maupun Australia, sehingga harusnya bulan Maret itu dia reaccelerate lagi. Tapi yang terjadi Januari sampai Mei ini China coal import flat, nggak ada pertumbuhan, dan mungkin sampai akhir tahun akan sama. Artinya China akan slightly reduce dia punya coal dependency. Dan kalau kita lihat secara production, memang domestic production ini di bulan Maret kemarin itu meningkat cukup tajam ya, kenaikannya itu hampir 100 juta secara amount ya, 100 juta metric ton. Jadi kita lihat domestic production ini naik cukup tinggi, meskipun di bulan April ini terjadi normalizing sedikit. Jadi kita lihat bahwa memang dengan China yang membeli sedikit coal, maka risiko untuk harga batu bara naik itu makin kecil. Jadi kita lihat bahwa mungkin batu bara mungkin akan naik, tapi akan lebih pelan dibandingkan kenaikan harga minyak. Dan kalau kita lihat beberapa highlight yang terjadi di so far sampai first quarter, second quarter ini adalah China is producing in the first quarter alone, itu solar generationnya China sudah lebih tinggi dengan apa yang mereka generate di tahun 2020. Jadi memang 2024 itu leap-nya terjadi tinggi banget. Jadi China solar generation ini naik cukup besar, dan ini saat ini sudah mencapai level yang kalau kita lihat di sini 26%, sedangkan coal masih 38%. Tapi kita lihat dengan solar yang terus naik, dalam 5 tahun mungkin bisa surpass coal punya contributions. Dan kalau kita lihat tidak hanya China, tapi Uni Eropa juga reducing coal dependency. Jadi kalau kita lihat, meskipun terjadi konflik di Rusia dan Ukraina pada saat itu tahun 2022, maka coal demand itu meningkat tajam di 2022. Tapi setelah itu they are slowly replacing coal, bukan slowly juga, tapi fast enough untuk reducing coal dependency terhadap mereka punya energy mix. Dan kita lihat saat ini coal itu sudah tinggal 10% dari energy mix-nya di Eropa, sedangkan pada saat peak-nya dulu hampir mencapai 17% di 2022. Dan kalau kita lihat, apa yang terjadi adalah solar and wind ini menjadi pendorong utama menurunnya coal dependency. Jadi memang coal ini facing two pressures dari China yang starting to gradually reduce coal import, dan memang Uni Eropa yang sudah sama-sama juga accelerating solar and wind electricity generation. Jadi kita lihat mungkin ke depan we are not sure coal itu bisa balik lagi di level di atas 130-an dolar per ton ya. Jadi kita lihat mungkin asumsi kita saat ini mungkin di second quarter mungkin akan lebih mengarah terhadap recovery secara gradual, dan mungkin third quarter bisa di 110 dolar per ton. Fourth quarter dengan demand yang cukup tinggi di winter biasanya
seasonally harusnya lebih tinggi dan kita masih asumsi bahwa ada di $120 per ton di fourth quarter. Dan untuk secara tahunan 2025 ini coal price kita asumsi di $110 per ton, dan kita lihat di 2026 mungkin akan lebih rendah lagi, artinya first quarter itu bisa di angka 90-an, dan kita lihat recovery mungkin maksimal di angka $100 per ton di tahun 2026. Kita lihat ini seperti itu untuk asumsi coal. Dan kalau kita lihat kita masih berharap banyak dari sisi CPO. Kenapa? Karena dari high base di 2024 fourth quarter dan first quarter 2025, saat ini CPO price trying to normalize di level 875 sampai 900-an dolar per ton, dan kita lihat mungkin dari sisi fourth quarter mungkin bisa recover lagi. Biasanya seasonality-nya harganya lebih tinggi karena memang dari sisi supply lebih disrupted. Dan kita lihat secara tahunan mungkin harusnya tahun ini masih jauh lebih tinggi dari tahun kemarin. CPO price asumsi kita $970 per ton, tahun lalu cuma average 925, dan tahun depan mungkin slightly higher. Kita prediksi bahwa ini tren ini masih akan berlanjut di tahun depan. Dan next mungkin kita akan lihat bahwa dari sisi Indonesia mungkin kita agak sedikit pesimis mengenai trade surplus ya. Kenapa? Karena oil shocks ini tidak directly bring up the coal prices, dan mungkin secara demand mungkin global slowdown akan trigger less export shipment, dan kita lihat quarter 3 mungkin kita punya trade surplus akan normalizing below $2 million on average, dan mungkin fourth quarter baru akan slightly recover. Dan secara yearly mungkin a bit lower than last year ya, di angka 2,5 miliar dolar on average terhadap trade balance per bulan ya. Dan tahun depan mungkin akan stay a bit similar, dan kita lihat mungkin forecast ini masih akan sangat dynamic ya dari sisi external factor, karena month by month itu akan sangat berbeda sekali, dan we have to track each month untuk melihat bagaimana progres dari commodity prices berpengaruh terhadap kita punya trade surplus. Dan kalau kita lihat secara overall, kita sebenarnya memprediksi bahwa current account kita di tahun 2025 ini agak sedikit melebar ke angka 1,4%, dan tahun 2024 kemarin current account defisit kita di 1,2% terhadap GDP. Jadi memang ini mungkin akan limiting IDR punya power, dan mungkin kita lihat bahwa kemarin penguatan IDR di 16.2 itu udah cukup maksimal, dan mungkin range-nya saat ini prediksi kita untuk IDR mungkin akan lebih berada di angka 16.2 sampai 16.000 saat ini. Dan kita lihat memang so far dengan asumsi bahwa IDR saat ini 16.500 ini udah sedikit overshoot, dan kita melihat memang semua orang sedang risk on kembali, dan kita lihat ke depan mungkin ini akan cukup berpengaruh terhadap aset kelas selection kita. Nah, sebelum kita ke aset kelas, mungkin saya sedikit bahas mengenai makan siang gratis dan juga state budget. Nah, kita lihat kenapa kita perlu bahas state budget, karena ada risiko bahwa subsidi akan naik karena oil price yang terus meningkat tajam, dan kita lihat memang fiscal room saat ini jauh lebih sempit ketimbang yang terjadi di 2022. Saat itu pemerintah menghapus bensin premium dan langsung naikkan ke Pertalite waktu itu, dan kita lihat harganya naik cukup signifikan, inflasi itu naik sampai di atas 5%, tapi at the end masih bisa tercontain dengan fiscal room yang cukup besar, masih ada bansos dan kawan-kawannya, sehingga bisa menjaga konsumsi cukup baik. Sedangkan di tahun ini story sedikit berbeda. Kenapa? Pertama, dari sisi tax revenue kita shortfall, kemudian dari non tax revenue kehilangan dividen income karena SOI masuk ke Danantara. Terus kemudian on the spending pemerintah masih menginjek 200 triliun ke Danantara, sehingga ini memakan penghematan budget yang sudah dilakukan dari pemerintah Prabowo saat ini. Dan kalau kita lihat yang terjadi bahwa oil price yang naik ini mungkin akan put further pressure terhadap kita punya state budget, dan kita lihat dengan kondisi seperti ini kita rasa bahwa wisely speaking mungkin makan siang gratis akan terdelay lebih lama lagi. Artinya kita ngelihat dari pencapaian kemarin di bulan Mei bahwa baru mencapai 1.400 central kitchen dan 4 juta penerima, maka kita sudah revise down, kita punya target penerima makan siang gratis dari 40 juta menjadi 15 juta.
budget yang semula kita perkirakan sesuai dengan arahan Pak Presiden 170-an triliun, maka mungkin akan keluar hanya sekitar 60 sampai 70 triliun tahun ini, which is in line dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani bahwa 100 triliun itu berupa standby budget, not necessarily harus di-spend tahun ini. Jadi kita lihat mungkin tahun depan baru akan doubling the budget jadi 130-an triliun, dan 2027 baru diangkat gradually liris 300 triliun 2028 dan 2029 mungkin di angka hampir 400 triliun. Jadi kita berharap mungkin secara tahunan ini pace-nya ini tidak terlalu menggebu-gebu di front load di awal. Jadi artinya penerima makan siang gratis tahun ini 15 juta, tahun depan 30 juta, naik per tahun itu 15 juta. Ini lebih wise dan tidak memakan budget yang cukup cukup constraint banget. Dan secara overall mungkin kita lihat bahwa target pertumbuhan ekonomi yang kita set untuk 5 tahun, 4 tahun ke depan mungkin maksimum growth kita di angka 6%. Jadi domestic consumption, household consumption ya, ini mungkin akan resilience di angka 5%, dan harusnya secara gradual kita berharap masih bisa naik tiap tahun itu 0,1%, artinya mencapai angka 5,3% di 2029 itu sudah merupakan target yang menurut kita sangat optimis sekali. Dan government expenditures mungkin akan lebih stable ya di beberapa tahun mendatang, karena tahun ini banyak pengetatan budget karena fokus untuk inisiasi Danantara, dan kita lihat bahwa government spending growth mungkin di beberapa tahun mendatang akan lebih stabil yang ke 3-4%, dan investment it's very critical. Kenapa? Karena pemerintah menargetkan dengan adanya Danantara investment growth itu harusnya bisa mencapai di atas 10% di 2027, which is menurut kita it is very bukan unachievable tapi lebih kepada high effort yang harus kita kerahkan untuk mencapai level itu. Dan kita lebih comfort memasang target mungkin secara gradual investment growth itu naik dari 5, 6, 7, 8%. Jadi secara gradual baru akan naik, dan kita lihat at the end domestic demand itu akan slowly reaching angka 6% di 2000 close to 6% ya 2028 nanti. Jadi kita lihat ini merupakan sebuah menurut kita target growth yang cukup visible yang bagi Indonesia di beberapa tahun mendatang. Jadi dengan kondisi kayak gini menurut kita ini sangat proper ya untuk menjaga kestabilan dari sisi budget juga. Dan kita asumsi bahwa budget defisit mungkin akan lebih stable di angka 2,5 sampai 2,6% GDP di beberapa tahun mendatang. Itu kira-kira gambaran dari sisi makro. Dan kalau kita lihat dari equity, mungkin apa yang terjadi di saat ini adalah safe haven assets termasuk bonds ini akan menjadi lebih menarik kembali ya, meski setelah 1 bulan kemarin the escalation of trade war ini membuat equity market agak relief ya, artinya balik kembali ada beberapa ada foreign flow sedikit ya, meskipun sedikit masih ada flow, cuman sejak Israel attack Iran seminggu lalu outflow ini sudah terjadi lagi, dan kita katakan bahwa inflow yang terjadi setelah trade war de-escalation udah mulai keluar. Artinya itu cuman very short lived, dan profit taking sudah terjadi. Dan kita lihat yang kita harapkan mungkin flow di bonds masih akan lebih sustain, dan kita lihat mungkin hanya terjadi switching antara SRBI dan SBN. Dan kita lihat memang secara flow tadi saya sempat flash sedikit bahwa foreign ini start to sell SRBI dan mereka switch back to bonds, dan kita melihat bahwa ini mungkin keren akan terjadi, dan BI mungkin akan scale down new issuance sehingga netnya outstanding itu akan turun per bulan sekitar 10 triliun. Target kita mungkin end of the year SRBI outstandingnya di angka sekitar 800 triliunan dari peak di akhir tahun kemarin itu 925 triliun. Dan berikutnya mungkin kita melihat bahwa equity di second quarter ini masih prone terhadap outflow ya. Dan kita lihat bahwa outflow di fourth quarter 2024 dan first quarter 2025 cukup besar, itu masing-masing 30 triliun per quarter, matching apa yang terjadi di 2024 second quarter itu 26 triliun outflow dari equity. Artinya dengan kondisi absennya investor asing, maka kita lihat bahwa volatility di harga pasar saham terutama di blue chip di Indonesia ini masih sangat tinggi sekali. Jadi kita menilai bahwa dengan oil shocks yang terjadi mungkin extended period dari foreign outflow mungkin masih bisa terjadi hingga akhir second quarter. Kita berharap bahwa third quarter nanti kalau skenario pertama kami yang tadi kita sebutkan bahwa
oil cuman peak di angka 85, terus ceasefire segera terjadi di bulan Juli, maka harusnya foreign flow itu bisa balik lagi di third quarter dan fourth quarter, dan dalam volatilitas ini kita melihat bahwa lebih wise untuk tidak cash in secara masif, artinya gradual itu lebih baik, dan kita lihat bahwa beberapa saham mungkin terlihat cukup menarik, tapi kita jangan lupa bahwa selain makro backdrop, global sentiment, masing-masing dari sektor ini punya cerita yang berbeda-beda juga, dan kita lihat bahwa flashback ke first quarter result kemarin itu dari semua sektor itu cuma ada 2 sektor yang beat analyst expectation, yaitu sektor retail dan juga sektor poultry. Sisanya itu below, kecuali banks, consumer staples, dan property ya. Kita lihat bahwa secara overall memang konsensus masih akan melakukan gradual downgrades dari EPS forecast untuk GCI tahun ini, dan kita menurut kita bahwa kita sudah lebih duluan ya untuk cut EPS assumption untuk GCI, di mana saat ini kita asumsi flat, konsensus mungkin masih di atas 580-an rupiah untuk EPS projection GCI. Jadi kita lihat dengan asumsi flat EPS growth, maka tahun ini kita perkirakan bahwa skenario kita mungkin lebih berada antara base dan bull untuk GCI, di mana base kita 6.900, bull itu di 7.500, which is secara overall inilah range yang menurut kita akan terjadi, artinya GCI akan range bound di level itu, dan kita melihat bahwa resiko untuk balik ke bear skenario 5.800 di 10 kali PE itu less likely unless di Iran dan Israel punya skenario tadi itu switch probabilities lebih tinggi di skenario 2 dan skenario 3, dan asumsi oil ke angka 100 atau 125 dolar per barrel, baru itu bisa membawa bear case skenario bahwa GCI bisa ke 5.800, karena itu akan price in GDP growth kita di angka 4,2-4,3% menurut kami, dan kita lihat itu less likely untuk saat ini, dan we'll see next month seperti apa, dan baru kita bisa judge short term direction. Dan kondisi kayak gini mungkin bagi market partisipan kita lebih suggest untuk main cepat ya, artinya kalau seandainya market recover in 1-2 days itu lebih baik profit taking dulu, karena we never know how bad impact dari Israel-Iran konflik dan how far oil price can go. Jadi kita menilai bahwa lebih wise untuk memanfaatkan ini untuk reassess lagi portfolio mana-mana yang kira-kira masih punya prospek yang baik dan secara growth masih cukup menarik. Dan kalau kita lihat dari sisi sektor PIX, mungkin saat ini dengan kondisi yang terjadi terjadi seperti ini, maka oil play mungkin akan lebih cukup menarik ya, karena kita lihat di sini secara overall ada beberapa nama yang kita cukup suka ya. Upside-nya masih sekitar 30%, itu ada untuk Medco dan Elsa, terus kemudian ESA itu upside sekitar 76%, kemudian defensive play kita lihat bahwa ada Telkom mungkin cukup menarik untuk dilihat, dan kita lihat ICBP ini as a largest consumer names saat ini yang punya growth cukup menarik, itu masih punya upside 29%, dan ada Cimori dan Kalbe menurut kita sebagai another defensive play yang mungkin masih bisa diperhatikan. Cimori itu bisa dilihat di upside 18%, Kalbe 15%, dan kita lihat MAPA mungkin bisa jadi satu pilihan di sektor retail, karena ketika retail yang seperti grassroots kayak Alfamart itu bisa terimpact dari slower consumption, maka MAPA ini lebih high end, dan kita masih yakin bahwa pertumbuhan dari sales masih di atas 15%, which is target kita masih di angka 1.000 atau 57% upside. For banks mungkin kita lihat pressure akan tinggi. Kenapa? Karena ketika foreign outflow masih mereka jual porsi mereka terbesar itu di big banks, dan sebenarnya kita masih cukup comfort di BCA dan BRIS ya untuk topik kita saat ini. Itu mungkin kira-kira gambaran dari sesi saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan ke Dikta. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iswan atas pemaparan materinya.
materi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi sudah dibahas secara komprehensif nih oleh Pak Isvan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa langsung chat ke kolom komentar. Nanti akan kita jawab pada akhir sesi. Bapak Ibu boleh di kolom chat ataupun juga boleh ke kolom Q&A. Nah, kita akan lanjut ke sesi kedua, Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi pemaparan insight dari sisi bond market ya yang akan disampaikan oleh Bapak Aryo Perbongso. Halo, selamat siang Pak Aryo. Selamat siang, Oke, dengar baik. jelas ya. Ya, sudah ready ya Pak ya materinya? Oke, izin share screen ya. Ya, baik silahkan. Oke, Oke, waktu dan tempat saya persilahkan ya Pak Aryo. ya, sebentar. Ini Nah, sudah oke sudah masih terlihat loading ya, Pak, sebentar. Masih sudah loading sepertinya. loading ya. Oke, Sebentar, masih loading. oke, Ya, sudah masuk. siap, Ya, siap. silahkan Pak Aryo. Oke, terima kasih Mbak Dipta. Ya, mungkin ini eh, izin untuk share ya untuk market update terkait untuk fixed income market. Jadi tanpa bermaksud untuk mengulangi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Isvan ya terkait dengan update untuk perang Iran dan Irak ya. Tapi mungkin sebelum situ mungkin ada beberapa hal yang highlight yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin yang highlight beberapa highlightnya itu adalah yang pertama mungkin dari beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah dengar bahwa China dan US sudah melakukan terus ya untuk trade war-nya dan setuju untuk menurunkan tarifnya selama 6 bulan tapi hanya sebesar 6 bulan saja dan kedua juga adanya meningkatnya geopolitical tension ya di mana kan Israel tanggal 12 Juni dan 13 Juni itu menyerang Iran dengan eh, melakukan operasi Racing Racing Lion ya untuk operasi militernya dan dan tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Isvan bahwa konflik yang berkepanjangan itu bisa membuat harga oilnya itu bisa bisa di atas $50 ya per barelnya dan update berdasarkan APBN kemarin ya, di bulan Mei eh, APBN Indonesia per bulan Mei itu sudah mengalami defisit lagi yang sebelumnya itu adalah surplus menjadi defisit jadi 21 triliun dan BI juga memaintain BI rate-nya menjadi 5,5% karena masih melihat bagaimana sih dampaknya untuk apa namanya konflik dari Iran tersebut terhadap ekonomi. Dan secara globalnya itu terlihat bahwa sebenarnya untuk eh, apa namanya konflik Israel dan Iran itu bisa meningkatkan ekspektasi dari US inflasi tadi dan itu bisa membuat Fed itu lebih maintain rate ya walaupun sebenarnya saat ini masih melakukan memproyeksikan cut rate 2 kali di akhir tahun tapi jika misalnya harga oilnya itu bisa cukup tinggi itu bisa menjadi 1 kali ya nantinya dan secara domestiknya pun sebenarnya walaupun sebenarnya sudah apa namanya merekod adanya negatif defisit ya di bulan Mei 2025 tetapi kita masih melihat sebenarnya untuk secara belanjanya itu masih cukup konservatif di mana untuk nilai primary balance untuk APBN-nya itu masih cukup malah meningkat ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan kita juga lihat juga bahwa untuk Bank Indonesia pun juga masih maintain menjadi 5,5% untuk melihat ya bagaimana sih dampak dari konflik di Middle East nanti dan ini juga sebenarnya membuat kondisinya untuk di fixed income market tuh lebih cukup volatile terutama di government bond jadi sehingga strategi yang kami coba sarankan itu adalah mem- memendekkan duration bondnya dan merealokasikan mungkin dari government bond menjadi corporate bond yaitu untuk memitigasi adanya market volatility ya untuk ke depannya. Dan mungkin ini yang tadi saya katakan ya sedikit halnya terkait dengan eh, sedikit terus lah antara US dan Cina di mana untuk timeline eh, di di 9 sampai 10 Juni ya kemarin US dan Cina itu setuju untuk menurunkan tarifnya baik US itu menurunkan tarifnya yang sebelumnya sekitar eh, ratusan persen itu menjadi 55% sedangkan Cina pun menurunkan tarifnya itu menjadi 10% ya dan selain itu juga US mendapatkan supply tanah jarang atau rare earth supply dari Cina sedangkan Cina pun juga mendapatkan
kesempatan kembali untuk belajar di US University yang sebelumnya diblok ya oleh pemerintahan Trump. Akan tetapi kami melihat sebenarnya perjanjian ini tuh masih memiliki apa namanya, masih belum stabil ya, masih belum sustain untuk kedepannya. Kenapa? Karena ini perjanjian ini hanya sampai 6 bulan saja, dan itu juga kami melihat juga sebenarnya masih memiliki permasalahan di enforcementnya. Jadi bisa saja salah satu pihak masih tidak melaksanakan hasil perjanjiannya tersebut, dan kemudian juga akhirnya jadinya batal, dan itu bisa berdampak buruk ya terhadap kedua negaranya, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan eh, konflik ya, konflik antara Israel dan Iran, di mana kita tahu tanggal 12 dan 13 Juni kemarin eh, Israel menyerang dengan Iran dan dibalas juga ya oleh Irannya, di mana Iran tuh mengalami salah satu kematian si figurnya, yaitu Major Jenderal Hussein Salami dan Chief of Staff Muhammad Baheri ya, dan itu membuat Iran istilahnya mencoba membalas dengan mengirimkan sekitar 100 drone dan misil terhadap ke Israel, dan Israel pun juga mencoba membalas tidak hanya ke set-set nuklirnya, mereka juga menyerang ke eh, field oil and gas fieldnya seperti South Pars yang merupakan eh, apa namanya world largest natural gas field yang terbesar ya, dan serta juga adanya beberapa oil depot yang dimiliki oleh Iran ya. Dan cuma permasalahannya memang adalah dari kemarin itu apakah US sudah mulai masuk atau tidak, dan kemarin kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa US sudah mulai membantu Israel dengan melakukan bombardir sekitar tiga set untuk nuklir. Akan tetapi permasalahannya adalah infonya tiga set nuklir tersebut itu sebenarnya tidak terdeteksi adanya uranium. Jadi kemungkinan sebenarnya impact terhadap Irannya pun sebenarnya juga tidak terlalu besar juga ya. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk eh, apa namanya, untuk bisa menjadi damai kembali, itu masih masih cukup kuat ya, karena sebenarnya itu bukan bukan objek vital yang diserang oleh US oleh Iran. Jadi ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Isvan, jadi sebenarnya skenario untuk menjadi apa namanya damai kembali itu masih cukup, masih 50-50 ya Mas, dan akan kita lihat untuk kedepannya seperti apa. Dan ini mungkin adalah bagaimana sih beberapa dampak terkait dengan konflik dari Israel-Iran tadi ya. Dimana kalau kita lihat secara short term itu sebenarnya pada saat Israel menyerang fasilitas di Iran, itu harga oilnya itu meningkat menjadi 7,9%, walaupun sebenarnya OPEC Plus, negara-negara OPEC Plus itu sebenarnya dari bulan April sudah meningkatkan produktivitasnya itu menjadi 411.000 ya per barel ya, dan itu membuat growth supply-nya itu meningkat daripada oil demand pada sebelum sentimen eh, apa konflik ini dimulai. Nah, dan tadi juga sempat disampaikan juga ya untuk beberapa skenario di mana kalau misalnya konfliknya itu tidak berkepanjangan, dan itu sebenarnya harga oilnya itu mungkin masih di kisaran sekitar 60 sampai 80-85 dolar per barel, dan secara yieldnya pun juga sebenarnya bisa balik ke 6,7. Tetapi jika kalau misalnya itu lewat daripada 1 bulan, itu juga bisa membuat harga oilnya itu bisa di atas 50 dolar atau di atas 100 tadi, dan itu juga bisa membuat yield dari government bond pun juga bisa meningkat juga ya. Itu menjadi sekitar 7,25% ya untuk 10 year yieldnya. Dan ini sebenarnya beberapa halnya terkait dengan dampak untuk oil price ya, di mana di tahun 2024 kemarin sebenarnya ada eh, konflik hanya sebesar selama 2 minggu, di mana itu menyebabkan inflasi dari US itu meningkat sebesar 30 basis poin, dan sebenarnya di tahun 2023 pun juga sempat ada konflik juga ya terkait dengan eh, Laut Merah dan perang Ukraina, yang itu menyebabkan inflasi US itu meningkat sebesar 50 basis poin. Jadi kita bisa
aspek tadi sesuai dengan perhitungan dari Pak Iswan juga itu bagaimana peningkatan US inflasi itu meningkat antara dari 50 basis point sampai 30 basis point ya untuk kedepannya jika eh, harga oilnya itu bisa berada di atas $90 tersebut dan Fed kondisinya Fed saat ini masih maintain kemarin di bulan Juni menjadi sekitar 4,5% ya dan itu dan bagaimana Fed melihat konflik ini dia masih menganggap bahwa masih akan terjadi apa namanya perdamaian dan atau skenario satu ya yang mana ini mungkin konfliknya ini masih masih bisa teratasi dan masih bisa apa namanya menjadi damai dan oleh karena tersebut untuk Fed itu masih memproyeksikan bahwa akan melakukan cut rate 2 kali ya di tahun 2025 berdasarkan proyeksi dari The Fed. Walaupun sebenarnya untuk 10-year yield-nya itu meningkat sebesar 7 basis point setelah Israel tuh mengannounce ya untuk operation rasing lainnya ya terhadap Iran ya. Akan tetapi sebenarnya eh, itu hanya speknya itu hanya sebentar saja nanti mungkin kita lihat kalau misalnya nanti akan jadi damai mungkin bisa akan kembali lagi ya. Dan ini mungkin dampak terkait bagaimana terhadap di Indonesia di mana sebenarnya secara historikal di tahun 2024 kemarin itu inflasi Indonesia itu meningkat sebesar 25 basis poin dan sedangkan yang di tahun 2023 kemarin eventnya itu meningkat sebesar 34 basis poin ya. Yang mana kalau kita cek berdasarkan yield antara US dengan Indonesia sebenarnya yang menjadi lebih sensitif terkait dengan event yang di Iran itu sebenarnya lebih di US Treasury daripada Indonesia government bond dan itu menyebabkan sebenarnya spread yieldnya itu menjadi memendek ya menjadi sekitar 2,3% ya untuk spread yield antara US dengan government bond ya. Dan dan apa yang dilakukan oleh BI saat ini masih memaintain rate-nya itu menjadi 5,5% ya karena masih masih melihat masih masih meraba bagaimana sih dampaknya untuk terhadap perekonomian di Indonesia terutama untuk inflasi dan rupiah currency tepatnya. Dan ini selanjutnya ini adalah mungkin eh, apa namanya update terkait APBN ya di Mei 2025 di mana sebenarnya walaupun sebenarnya revenue-nya itu masih terlihat terkontraksi tapi eh, government government itu masih melihat bahwa dia tuh masih tetap konservatif ya dalam melakukan belanjanya dan itu terlihat walaupun sebenarnya secara set budgetnya itu mencatatkan defisit sebesar 21 triliun tetapi primary balance-nya itu eh, mencatatkan 152,1 triliun meningkat 18,2 triliun itu dibandingkan bulan sebelumnya yang artinya sebenarnya belanja malah terjadi eh, apa namanya antara revenue dikurangin belanja yang sudah di take out untuk pembayaran interestnya itu tuh malah meningkat hasilnya itu menjadi 18,2 triliun yang artinya itu belanjanya itu malah dicoba dikecilkan artinya walaupun padahal kan secara revenue-nya pun masih tetap mengalami kontraksi ya walaupun kontraksinya itu eh, masih apa lebih kecil ya dibandingkan di 4 bulan pertama ya. Dan kita lihat untuk budget financing saat ini sudah mencapai 324,8 triliun, yang mana itu sudah mencapai 52,7% ya dari total financing dan salnya itu terdapat meningkat sebesar 20,2 triliun, artinya jumlah cash yang dipegang oleh eh, Indonesia, pemerintah Indonesia ini saat ini juga sudah meningkat, artinya sekitar 20,2 triliun ya. Dan di sini pun juga di 17 Juni kemarin government itu baru menerbitkan sekitar 44,3% ya dari target supply untuk correspondent supply itu sekitar 1.429,5 triliun yang artinya pemerintah itu tidak terlalu melakukan front loading untuk menerbitkan government bond-nya yang artinya memang mereka karena tidak terlalu banyak masih konservatif untuk belanjanya mereka juga tidak terlalu banyak menerbitkan government bond-nya. Jadi mereka masih dalam mode untuk konservatif dan tidak terlalu banyak untuk issuing bond ya.
dan mereka masih menjaga balance sheet-nya lah. Jadi masih masih balance sheet untuk dari government Indonesia itu juga masih tetap bagus, masih tetap konservatif. Dan selanjutnya mungkin ini terkait untuk BI ya. Di mana kalau BI ini sebenarnya terlihat beberapa sinyalnya bahwa mereka itu masih alasan mereka untuk maintain BI rate menjadi 5,5% itu karena mereka tuh masih melihat bagaimana sih dampaknya dan melihat global economy itu masih uncertain ya karena adanya tarif negotiation dari US, terus kemudian juga adanya meningkatnya geopolitical tension ya di Middle East, dan itu dan juga Cina ekspornya pun juga melemah ya. Dan itu membuat istilahnya masih melihat bagaimana sih ini kondisi globalnya, walaupun sebenarnya secara kondisi inflasinya itu masih under control ya, dan secara exchange rate-nya pun juga sebenarnya rupiahnya juga cukup stabil yang disupport oleh apa namanya inflow untuk government security-nya ya sekitar 43,5 triliun ya di pertengahan Juni. Jadi menurut Bank Indonesia saat ini masih melihat nih permasalahan saat ini tuh ada di eksternal, dan mereka masih mau melihat wait and see bagaimana kondisinya ya. Walaupun dan kondisi inflasi dan exchange rate di Indonesia ini sebenarnya masih cukup terjaga oleh Bank Indonesia. Dan selanjutnya ini update untuk corporate bond ya, di mana untuk corporate bond di bulan Mei ini masih cukup balance baik untuk supply dan demand, dan cukup issuance-nya pun juga masih cukup tinggi ya di year to date-nya di Mei 2025 itu karena di bulan Maret itu ada penerbitan sukuk sebesar 6,7 triliun. Dan ini adalah perbandingan antara, kalau tabel yang bawah, perbandingan antara spread yield bulan April dengan bulan Mei yang lalu, di mana kan kalau kita tahu di bulan Mei kemarin kan BI sempat turunkan ya untuk BI rate-nya itu menjadi 5,5% ya, dan itu membuat eh, apa namanya spread yield-nya untuk rating double A dan single A-nya itu menjadi narrowing, yang artinya banyak sumber dan apa banyak dana yang mulai masuk ke rating corporate bond untuk double A dan single A, yang membuat yield-nya itu menjadi eh, memendek seperti itu. Dan ini adalah proyeksi kami ya untuk government bond untuk 10 tahun. Di akhir tahun kami prediksikan untuk fair rate-nya itu sekitar 6,71%. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa kalau misalnya untuk pesimisnya itu sekitar bisa mencapai 7,9, dan tadi dengan skenario jika eh, US, Iran dan Israel itu masih mengalami konflik berkepanjangan, itu bisa membuat yield dari government bond itu bisa menjadi sekitar 7,5% ya. Dan di sini kalau kita lihat, kalau dengan kasus base, untuk spread yield untuk corporate bond itu eh, memendek untuk rating yang triple A di akhir tahun, dan untuk double A ya, itu yang menunjukkan sebenarnya saat ini appetite untuk dari fund-fund itu lebih banyak mengkoleksi untuk corporate bond untuk dengan rating triple A dan double A, dan untuk single A itu masih tetap stagnan di 9,68 ya, yang artinya memang eh, tetap masih ada, tapi masih lebih besar untuk corporate bond di rating triple A dan double A ya, yang masih menjadi favorit untuk fund-fund untuk mengkolek corporate bondnya. Dan next ini adalah beberapa pipeline yang berhasil kami kumpulkan untuk yang akan terbit ya rencananya untuk corporate bond di bulan Juni dan Juli ini, itu yang dan kami coba hitung itu sekitar 21-22 triliun ya, itu yang akan terbit. Jadi cukup banyak corporate bond yang terbit setelah BI menurunkan BI rate di bulan Mei, yang dimana emiten merasa saat ini waktu yang tepat untuk menerbitkan corporate bond. Jadi eh, cuk- s- kalau kami hitung ya sekitar 22 triliun ya pipeline untuk corporate bond yang akan terbit di bulan Juni dan Juli ini. Dan selanjutnya ini adalah
beberapa pipeline yang di Sinarmas Sekuritas punya, itu ada DWGL 1 dan eh, TRIM ya, yang mana nanti eh, digunakan untuk eh, apa namanya refinancing dan working capital untuk DWGL, dan TRIM juga ya refinancing dan working capital. Mungkin itu saja Mbak Dipta, saya kembalikan ke Mbak Dipta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo atas waktunya untuk memaparkan terkait update ya dari sisi bond market. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini sudah masuk ke dalam sesi Q&A ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung chat ke kolom komentar. Ini kebetulan juga udah mulai ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Iswan dan juga Pak Aryo ya. Tadi sudah disampaikan juga. Mungkin kita akan langsung masuk ke pertanyaan dari Anonymous ya. Ini kebetulan tiga-tiganya Anonymous. Mungkin kita akan mulai dulu dari harga minyak mentah dulu ya. Tadi kan memang banyak dipaparkan nih terkait dengan dinamika adanya real war antara Israel dan juga Iran yang mempengaruhi harga minyak mentah ya, Pak Aryo dan juga Pak Iswan. Nah, ini ada pertanyaan, kan ini memang harga minyak mentah kan diperkirakan naik ya. Bahkan tadi juga ada proyeksi kalau misalkan berkelanjutan bisa sampai $100 per barel begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kenaikan nih dari sisi harga minyak dan inflasinya ini akan terdorong ya dari sisi tekanan biaya, tapi kan dari sisi permintaan domestik kan masih lemah ya Pak ya. Kalau kita lihat juga dari IHK-nya kemarin ada sedikit penurunan. Nah, kira-kira apakah gimana nih insight dari Pak Isvan maupun dari Pak Aryo, dan apakah kita saat ini sedang menuju ke fase stagflasi ringan atau bagaimana nih insight dari Pak Aryo maupun dari Pak Isvan? Baik, aku akan coba jawab dulu ya mengenai Hmm. pertanyaan mengenai harga minyak yang naik meskipun kita sedang daya beli kita memang sudah lemah. Jadi kita lihat memang transmisi dari cost plus inflation atau apa namanya kenaikan biaya produksi meskipun permintaan domestik lemah ini memang berisiko memasuki stagflasi yang ringan. Namun kalau kita lihat secara jangka yang lebih lebih panjang sedikit, maka pertumbuhan ekonomi yang melambat mungkin akan meningkatkan mungkin tidak akan membuat pengangguran naik secara signifikan saat ini. Jadi kita lihat mungkin masih bisa diabsorb dengan beberapa domestik beberapa domestik policy ya, terutama dari sisi pemerintah dengan kita rasa bahwa bansos yang sudah diterbitkan di Juli Agustus mungkin akan di-extend lagi. September Oktober akan ada bansos lagi. Jadi kita lihat bahwa secara overall mungkin uh, offsetting faktornya di situ, dan secara dari sisi lain mungkin dari sisi subsidi mungkin masih akan sedikit membengkak ya. Jadi kita lihat pemerintah akan lebih wise dalam menentukan pos-pos budget yang akan dikeluarkan di beberapa bulan mendatang, mengingat kenaikan harga minyak ini kita belum tahu sampai kapan. Dan kalau kita lihat dengan saat ini, maka kita lihat bahwa resiko stagflasi mungkin akan meningkat ya jika harga minyak ini bertahan di atas $100 per barrel di dalam waktu cukup lama. Jadi kita lihat sementara itu pertumbuhan konsumsi mungkin kalau skenario tidak terjadi seperti skenario awal bahwa peak minyak di angka 85 terus kemudian normalizing, ya kita rasa mungkin stagflasi tidak akan terjadi di Indonesia. Itu mungkin. Ya, baik. Dari Pak Aryo, apakah ada tambahan? Ya mungkin saya ingin menambahkan mungkin lebih terkait sebenarnya mungkin terkait untuk ini ya menuju fase stagflasi ringan ya, mungkin menurut saya kondisinya adalah pemerintah saat ini sebenarnya sudah mempersiapkan buffer yang cukup kuat ya, di mana sebenarnya view dari government terkait dengan permintaan domestik itu sudah saya coba mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada saat conference APBN kemarin, bahwa bagaimana government melihat bagaimana sih kondisi permintaan domestik saat ini. Mereka lebih melihat bagaimana kondisi inflasi intinya, dimana kan kalau kemarin itu inflasinya itu sebenarnya 1,6%, tapi inflasi intinya itu meningkat sebesar 2,8% ya. Artinya sebenarnya inflasi inti itu menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya yang di real spend oleh masyarakat seperti itu. Jadi eh,
pemerintah saat ini tuh merasa bahwa walaupun ya memang ada beberapa indikator yang menunjukkan penurunan untuk domestik, tapi kondisinya itu masih cukup baik ya untuk permintaan domestiknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin adalah eh, untuk terkait budget dari government. Jadi sebenarnya dengan adanya shock terkait dengan harga minyak tersebut yang itu bisa apa namanya meningkatkan dari sisi supply side-nya. Tapi kondisinya adalah seperti yang tadi slide yang tadi saya sampaikan ya bahwa pemerintah saat ini tuh cukup konservatif dalam membelanjakan spendingnya, yang artinya itu juga nanti pada saat let's say misalnya eh, harga oilnya itu bisa mencapai 100, di atas 100 yang tadi yang sempat saya dan tadi Pak Iswan juga coba skenario kan yang the worst ya, itu pemerintah masih cukup bisa mengabsorb apa namanya kenaikan harga oil tersebut ya, walaupun memang subsidinya itu membengkak, akan tetapi perlu dicatat juga bahwa ada beberapa kondisi di mana beberapa revenue-nya itu pun juga sebenarnya itu meningkat juga gitu, karena ada beberapa revenue dari government itu juga meningkat dari kenaikan harga oil dan gas gitu. Jadi ya mungkin ya memang harus dilihat lagi ya bagaimana selisih antara kenaikan harga tersebut terhadap revenue dan nanti expenditure-nya nantinya. Nah, tapi menurut saya dengan konservatif yang dibangun oleh pemerintah yang dari awal itu, menurut saya itu sudah cukup untuk mengabsorb shock yang akan terjadi untuk harga oil oil price ya yang akan meningkat tersebut. Jadi mungkin ya kalau stagflasinya itu mungkin akan meningkat ya, tapi meningkatnya itu tidak akan signifikan banget gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi ya bisa 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 menuju stagnasi ringan iya, tapi tidak akan jomplang karena kondisi balance sheet dari government kita masih cukup kuat sih, seperti itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Isvan dan juga Pak Aryo ya. Jadi sebenarnya memang dari sisi domestik kita meskipun ada perlambatan itu masih dalam tingkat yang baik ya Pak ya. Selain itu juga dari sisi government expenditure dan juga insentif sektoralnya berarti masih akan menopang lah. Jadi kayak nggak akan menuju stagflasi yang sampai gimana gitu. Cuman berarti masih ada penopang lah ya dari sisi pemerintah tadi karena disampaikan ada buffer yang sudah disiapkan lah begitu disampaikan oleh Pak Aryo dan juga Pak Isvan. Mungkin saya pengen sedikit kembangkan sedikit ya Pak ya pertanyaan mungkin ini tadi masih membahas mengenai oil. Mungkin kita agak bergeser ke equity. Saya juga pengen mengajukan pertanyaan. Apakah kan sebenarnya memang kalau dampak secara ekonomi akan mempengaruhi inflasi kan tentunya dampaknya kurang baik ya. Tapi kalau untuk emitennya sendiri nih Pak, emiten-emiten di oil khususnya juga yang bergerak di hulu ya seperti energi, Medco dan lain-lain itu apakah bagaimana dampaknya gitu? Apakah memang akan secara langsung berdampak seperti yang mungkin banyak disampaikan saat ini atau bagaimana nih insight-nya? Apakah berpengaruh secara seluruhan untuk emiten di minyak mentah ataupun emiten-emiten tertentu yang akan terpengaruh secara langsung yaitu untuk emiten yang ada bergerak di upstream gitu. Mungkin untuk Pak Iswan mau Ya, thank you. pertanyaan. Kita lihat mungkin kalau dari oil price yang naik cukup lumayan, mungkin ini impact-nya secara overall ini kan bisa dibilang only half a month ya kenaikan ini terjadi. Jadi mungkin akan baru kelihatan nanti di Q3 dan kita lihat secara total nanti Q3 ini kan bisa dibilang 3 bulan mendatang. Artinya kita harus lihat di Juli, Agustus, September ini seperti apa baru kita bisa determine how big the impact to EPS. Kenapa? Karena kalau tadi kita bicara bahwa of course yes, kalau seandainya oil price itu naik ke angka $100 itu akan sangat positif dan dampaknya cukup baik untuk emiten-emiten energi terutama yang di hulu tadi. Tapi bagi ekonomi is worst. Kenapa? Karena when you look into equity nggak hanya ngelihat terhadap sektor migas saja, tapi the whole market mungkin akan pressurize cukup besar kalau seandainya oil price itu naik sampai $100 dan bertahan lama. Jadi kita lihat memang impact untuk apa namanya untuk energy companies itu mungkin akan terasa kalau sepanjang quarter itu oil price tinggi. Tapi kalau cuman
1-2 bulan, mungkin nggak sampai sebulan, terus dia normalize lagi balik ke 65-75, kita rasa impact-nya itu tidak akan begitu kerasa dari sisi EPS. Jadi it will depend on how long ya oil price ini akan naik. Tapi bear in mind kalau seandainya oil price itu naik cukup tinggi dan lama, maka ekonomi akan carry weight yang akan lebih besar, sehingga overall market mungkin akan turun. Jadi nggak semua orang mau profit cuma dari energi stock saja gitu. Karena kayak fund manager itu masuk ke energy stocks itu mungkin unlikely mereka bisa banyak posisinya, karena mau nggak mau harus tetap ngikutin index weight. Jadi kalau IHSG-nya jelek, GDP growth-nya tertekan karena harga minyak tinggi lama, ya kita rasa bahwa overall equity akan tetap jelek, nggak akan bisa terkompensate dari short term gain dari energi sektor saja gitu. Itu mungkin jawaban saya. Oke, siap. Dari Pak Aryo apakah ada tambahan? Dari saya sudah cukup sih. Oke, siap. Kan mulai masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Ini masih dari Anonymous. Ini sebenarnya lebih masih di komoditas, tapi kita agak beralih sedikit, Pak. Ini terkait tanya di batu bara ya atau coal gitu. Apakah sinyal kebijakan energi Amerika Serikat yang kembali memberi ruang ya bagi batu bara itu bisa menjadi katalis positif bagi harga global gitu dalam jangka menengah. Kemudian juga implikasinya terhadap prospek sektor batu bara seperti ADRO, ITMG, dan PTBA itu seperti apa? Ya, kalau kita bicara apa namanya konsumsi batu bara Amerika itu sekitar 500 juta ton. Kalau kita lihat apa namanya China itu jauh lebih besar. Jadi kita lihat meskipun US itu tadi kalau kita bicara US itu 500 juta ton per tahun, China consume 5 billion tons per tahun. Artinya 10 kali lipat dari size-nya US. Jadi US mau increase dia punya coal consumption by double 500 ke 1 billion, itu nggak akan matching China punya decrease just 10% of dia punya coal consumption itu equal to the whole US punya consumption. Jadi ini mungkin menurut kita tidak apple to apple ya untuk membandingkan kebijakan batu bara Amerika yang Amerika yang mau pakai batu bara lagi, dan China yang gradually shifting to solar power plant. Ini bisa dibilang kita nggak bisa bandingin apple to apple. Jadi kita lihat mungkin it won't change the landscape dari batu bara punya coal price sendiri ya, landscape dari coal price, karena everyone is looking for China. Semakin China reduce dia punya coal consumption, ya batu bara mungkin akan lebih lemah harganya. Jadi kita tidak melihat ini sebagai katalis positif dari Amerika yang mau pakai batu bara lagi. Dan prospek saham kita rasa mungkin beberapa emiten, mungkin kita lebih cenderung cari emiten-emiten yang bisa kasih dividen yield yang baik ya, karena frankly speaking kalau kita bicara batu bara, kondisi saat ini secara downtrend dari price, otomatis EPS 1-2 tahun mendatang nggak akan menarik. Jadi yang paling wise adalah kita ngelihat emiten-emiten yang punya dividen yield yang potensi cukup tinggi kayak PTBA dan AADI. Itu mungkin sih kalau dari saya. Kalau Adaro kan udah masuk ke renewables ya, bukan pure coal lagi. Ya, oke. Dari Pak Aryo apakah ada tambahan pertanyaan terkait dengan komoditas coal dan kebijakan Eh, Amerika Serikatnya? Kalau dari saya sih sudah cukup ya. Tadi Pak Iswan sudah cukup lengkap untuk jawabannya. Jadi tidak ada tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Nah, ini kayaknya pertanyaan pertama sebenarnya sudah terjawab juga ya yang dari Pak Iswan tadi, kayak ada peluang re-rating valuasi sektor energi konvensional gini, yang dalam hal ini berarti batu bara atau enggak. Karena tadi efeknya dari kebijakan Amerika Serikat nggak terlalu besar ya, karena dia contribute globalnya nggak terlalu besar, berarti potensi re-rating valuasi sektor energinya itu berarti nggak yang terlalu besar juga ya, berarti Pak. Terbatas ya Ada menurut kita. insight? Oke. Sangat terbatas. Oke, berarti itu menjawab pertanyaan yang pertama juga, bahwa memang peluangnya pun nggak terlalu besar gitu, karena kebijakan dari Amerika Serikat nggak akan terlalu mempengaruhi gitu ya. Oke, kalau gitu kita sudah menjawab ketiga pertanyaan nih Pak Iswan dan juga Pak Aryo. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya ya untuk memaparkan Thank materi you. kembali pada sore hari ini.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah berpartisipasi aktif pada webinar Market Outlook pada bulan ini. Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan ataupun feedback, jadi boleh langsung scan ya di layar. Jadi kita akan terima feedback kalau misalkan Bapak Ibu ada request materi ataupun saran masukan terkait dengan webinar pada siang hari ini. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk add WhatsApp channel kita ya. Kita di situ biasanya akan kasih informasi yang paling up to date mengenai market dan juga arahan sahamnya, termasuk juga materi-materi yang biasanya akan kita share di WhatsApp channel. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi pada siang hingga sore hari ini selama sekitar 1,5 jam. Kita akan bertemu kembali di webinar Market Outlook di bulan depan. Saya Dipta, selaku MC pada siang dan sore hari ini. Saya izin pamit. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.